Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Aspriono. Di video ini kita akan lanjutkan dulu belajar jaringannya menggunakan simulasi GNS3. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengenalkan apa itu GNS3, kemudian juga instalasi GNS3 termasuk juga membangun atau membuat simulasi jaringan sederhana di GNS3. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar menambahkan device ya, yaitu eh, berupa router ya atau router OS ya yang kita semua tentu sudah kenal yaitu Mikrotik router OS. Nah, untuk itu kita menggunakan software virtualisasi yaitu VirtualBox nanti untuk menjalankan Mikrotiknya. Kemudian kita akan tambahkan sebagai device yang bisa kita gunakan di GNS3. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa kita sudah menginstal GNS3 dan juga VirtualBox. Kemudian kita download, kemudian kita download saja Mikrotiknya atau software Mikrotiknya dari situs resminya yaitu mikrotik.com dan kita menuju ke menu software. Oke ya. Di bagian software kita bisa menemukan ada tool namanya Winbox untuk remote-nya nanti ya supaya kita bisa konfigurasi Mikrotik dengan user interface ya yang tinggal klik dan ya banyak menu-menu yang kita bisa manfaatkan dari Winbox ini nantinya. Kemudian untuk bisa menjalankan Mikrotik sebenarnya kita bisa langsung download sesuai dengan arsitektur di komputer kita ya. Ini tersedia router OS versi 7, kita bisa pilih versi 7.18.2 stable dan kita sebenarnya bisa saja download dari yang x86 terus kita pilih yang CD image ini bisa ya. Tapi untuk mempermudah prosesnya kita pilih saja yang CHR atau Cloud Hosted Router ya. Yang ini memang didesain untuk keperluan install Mikrotik router OS di dalam arsitektur cloud. Kita download yang ini, OVA template ya. Kita pilih saja versinya bebas. Saya sendiri sudah mendownload yang versi 6.49.18 stable ini. Jadi silahkan di-download. Ya, diklik saja nanti otomatis mendownload dan kapasitas filenya hanya 33 MB. Oke. Oke, sambil menunggu proses downloadnya ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi nanti kita akan gunakan VirtualBox untuk menjalankan Mikrotik-nya atau Mikrotik OS-nya. Sebenarnya di GNS3 sendiri itu juga menyediakan virtualisasi yaitu QEMU ya yang bisa kita gunakan. Atau juga GNS3 juga menyediakan GNS3 VM yang diklaim bahkan lebih direkomendasikan atau lebih stabil ya kalau untuk simulasi jaringan. Kalau kita klik di Help kemudian Setup Wizard, di sini ada yang pilihan pertama ya run appliances ini in a virtual machine menggunakan GNS3 VM. Nah, tapi sayangnya di Windows 11 itu untuk nested virtualisasinya dikunci oleh security dan kita harus melakukan banyak konfigurasi untuk membukanya ya. Jadi saya tidak lakukan itu, jadi saya gunakan yang nomor 2 ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini saya cancel saja. Oke, ini downloadnya sudah selesai ya. Dan saya sudah sebelumnya saya sudah mendownload juga ya. Jadi silahkan saja ini tersimpannya di folder download ya. Ini nanti kita akan gunakan saja dari sini. Oke. Setelah selesai mendownload, kita tambahkan ke VirtualBox kita ya. Kalau kita download versi OVA, kita langsung dari menu file, kemudian import appliance ini. Kemudian filenya kita cari, yang tadi di-download, CHR, kemudian kita open saja. Nah, di sini untuk settingnya kita bisa sesuaikan. Kalau bawaannya dia namanya VM, ini bisa kita ganti ya. Kita bisa double klik kemudian ganti saja dengan Mikrotik atau R1 misalkan untuk atau RM1 lah ya, router Mikrotik 1 misalkan. Oke. Kemudian enter saja. Untuk CPU-nya cukup 1 saja ya dan RAM-nya ini bawaannya 160, kalau mau ditambah silahkan atau tetap seperti ini juga udah nggak masalah. Kemudian untuk network adapternya juga ini bawaannya adalah Intel Pro ini ya. Kemudian yang lainnya tidak perlu dirubah kecuali kalau ingin memindahkan default folder VM-nya. Saya letakkan di
C kemudian VM ya. Kalau mau diganti tinggal klik other, nanti cari foldernya. Oke. Nah, kalau sudah untuk MAC address police ini kalau saya sih saya generate new ya, biar MAC address-nya di-generate ulang gitu. Kemudian import hard drive as VDI, oke. Kemudian saya klik finish. Nanti dia akan muncul di daftar VM-nya di sini ya. Dan kalaupun ada config-config yang mau kita lakukan lagi, kita bisa klik setting atau dari sini. Oke. Nah, untuk network-nya kalau kita mau gunakan di GNS3 sebenarnya boleh saja kalau ini mau kita pilih bridge untuk bisa terkoneksi dengan jaringan luar, atau supaya dapat koneksi internet dari komputer kita pakai saja NAT. Nah, di sini ternyata ada salah config ya. Oh iya, kalau ada invalid setting detect ini tinggal klik saja, nanti ketahuan ya salahnya di mana. Kalau ini sih di display ya, di display. Nah, kita menuju ke display dan ternyata ini menggunakan VGA ini nggak bisa atau tidak, not recommended ya. Kita pilih saja yang paling bawah. Nah, ini. Oke. Supaya hilang ininya. Kemudian kembali ke network, kita pilih NAT saja ya untuk adapter 1. Nah, kalau kita menggunakan mikrotiknya pakai VM di VirtualBox itu nanti router kita ya maksimalnya hanya 4 Ethernet gitu ya. Yang lainnya nggak usah di-enable, nggak masalah. Nanti akan kita gunakan di VM tuh di GNS3 itu bisa. Langsung aja klik OK. Ya. Nggak usah dijalankan, nanti untuk startnya dari GNS3 saja. Oke, sekarang kita minimize-kan dan kita kembali ke GNS3-nya. Untuk menambahkan device, sebenarnya dari sini new template bisa, atau dari menu edit kemudian preference, di sini juga bisa ya. Nah, kalau dari menu preference ini kita bisa klik di bagian di sini ada VirtualBox ya. Nanti kita pilihnya yang VirtualBox VMS. Jadi kita akan menambahkan device dari VirtualBox. Baru kita klik new di sini. Kemudian, nah VM listnya akan muncul ya, semua VM yang ada di VirtualBox kita. Nah, kita pilih saja yang RM1 yang tadi kita kasih nama RM1 ya. Di sini muncul juga Ubuntu, berarti bisa dong Ubuntu, bisa ya, bisa kita tambahkan di sini. Tapi kita di video ini kita belajar tambahkan dulu mikrotik. Kalau sudah kita tinggal klik finish. Kemudian kalau ada yang mau kita konfigurasi di sini ya, ini kan adapternya baru 1 ya. Kita bisa edit dan penamaannya template name-nya kalau mau tetap RM1 juga boleh ya. Atau di sini mungkin ya kita kasih RM1 aja ya. Terus di bagian simbol kalau misalkan mau kita ganti. Nah, ini tunggu loadingnya selesai ya. Nah, kalau udah selesai kita bisa pilih simbolnya dari sini. Misalkan router mikrotik kita kasih simbol seperti ini aja, router. Udah oke ya. Kemudian di bagian network, nah ini adapternya kita gunakan maksimal ya 4 ya kalau pakai VirtualBox ya. 4 saja, port name-nya kosongkan. Mungkin untuk format penamaannya kita kasih ether aja, ETHER ya, singkat aja, nggak usah lengkap Ethernet. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK ya. Nah, jadi adapternya 4 dan kita bisa klik apply, dia sudah masuk ke sini RM1 ya, kemudian OK. Nah, tapi sayangnya mikrotik yang kita jalankan di VirtualBox itu tidak bisa kita duplikat di sini. Jadi kalau kita mau pakai 2 router ya kita tambahkan 1 buah VM lagi di sini. Kalau pakai QEMU bisa ya, kalau pakai QEMU bisa. Nah, kita pakai aja yang VirtualBox lah. Nah, kemudian kita akan coba gunakan router mikrotik ini untuk menyelesaikan jaringan yang di video sebelumnya. Kita coba buka ya file open project. Kemana saya simpan di mana ya? Kalau nggak salah saya simpannya kemarin di D, kemudian temp, kemudian project GNS3. Nah, ini namanya 1 kemarin ya. Nah, ini kita open ya. Oke, ini project yang kemarin sudah kita buat. Simulasi jaringan sederhana seperti ini. Nah, kalau semuanya masih merah itu kan karena memang belum dijalankan ya start ini PC masing-masing PC-nya. Sekarang kita klik start
all di sini ya, menjalankan semua device. Nah, yes, sehingga semuanya akan berwarna hijau, itu tandanya PC-nya semuanya sudah hidup. Nah, sekarang sebelum kita tambahkan mikrotik ya, jadi ini 2 jaringan kemarin kita menggunakan subnet yang berbeda, ini jaringan pertama, ini jaringan yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat di sini, di PC1 kita klik kanan kemudian konsol supaya dia masuk ke konsolnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini coba kita lihat IP-nya. Kita pakai help-nya, apa yang muncul di sini? Bisa nggak kita melihat IP address-nya? Ini ada show. Coba pakai show IP, coba muncul nggak? Nah, ini ternyata IP address-nya jadi kosong lagi ya. Oh iya, dia nggak tersimpan. Oke, sekarang seperti ini saja. Ini PC1 oke. Supaya tidak terlalu banyak PC-nya, ini mungkin kita hapus saja yang ini ya, beberapa ini ya, yang 3 lah ya, 3 ini kita coba stop ya. Kita stop dan coba kita hapus. Kita delete saja. Nah, jadi kita buat dua-dua saja ya. Nah, oke. Sekarang ini kita buat menggunakan IP address dengan subnet 192.168.1.1 gitu ya, 10 ya. Atau kita kasih catatan di sini, harusnya bisa sih. Ini apa nih? Oke, kita kasih note ya. Jaringan ini nanti kita gunakannya adalah 192.168.1.0/1.0/24. Nah, yang ini kita kasih juga catatan. Ini 192.168.2 ya. 2.0/24. Nah, gitu. Ini kita susun dulu seperti ini, kita geser supaya nggak terlalu jauh ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian untuk mikrotiknya sekarang kita tambahkan di tengah-tengah sini ya. Ini juga masih warna merah, artinya dia belum hidup ya mikrotiknya. Oke, sekarang kita sambungkan dulu menggunakan kabel switch 1, kita pakai Ethernet yang terakhir saja. Ether 7 tambahkan ke sini, kita pakainya Ether 3. Kemudian yang ini kita klik pakai Ether 7 juga, koneksikan ke sini pakai Ether 2 ya. Oke. Pakai Ether 2. Nah, selanjutnya kita hidupkan mikrotiknya. Kita klik kanan kemudian start. Nanti dia akan menjalankan VM-nya ya. Oh iya ini ya. Semoga aku bisa menempatkan dirinya. Kenapa kita Oke, ini sudah muncul sebenarnya di sini. Nah, ini dia sedang loading ya mikrotiknya. Nah, di sini kita bisa login dengan username admin. Jadi bawaan mikrotik itu defaultnya admin dan passwordnya kosong. Terus di enter saja. Nah, kalau kita mau melihat lisensi softwarenya, kita bisa klik tekan tombol Y. Kalau tidak, kita tekan N saja. Dan kita diperintahkan untuk membuat password. Jadi passwordnya ini kita samakan saja ya, pakai admin 123, enter, ulangi password admin 123. Nah, ini supaya kita gampang mengingatnya. Oke, sekarang kita minimizekan dulu. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menghubungkan dua buah network, dua jaringan dengan subnet yang berbeda ya, nanti di sini dengan ini, maka kita butuh router ya. Karena kalau tidak ada routernya langsung kita sambung antara switch ke switch itu tidak bisa. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dulu di routernya.
Yang perlu kita ingat adalah bahwa yang ke sini kita menggunakan Ether 3 dan yang ke sini kita menggunakan Ether 2 ya. Jadi pertama kali kita konfigurasinya melalui terminalnya dulu di sini. Nah, kita bisa lihat dengan perintah, kita cek dulu interface-nya ya. Jadi pakai interface print. Itu untuk menampilkan daftar interface yang ada. Jadi interface print gitu ya. Jadi sekarang ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, kita tahu yang ke sini tadi Ether 4 dan yang ke sini Ether 3. Nah, sekarang kita coba lihat dulu IP address-nya sudah ada atau belum. IP ya, address print. Nah, itu untuk melihat daftar IP address. Oh, ternyata sudah ada nih IP address di Ether 1. Nah, ini karena apa? Karena tadi di virtual box-nya Ether 1-nya itu kita config ke NAT. Jadi secara otomatis dia akan diberikan IP address ya dari komputer kita gitu. Jadi kita nggak bisa pakai di CNS3-nya ya untuk Ether 1. Itulah kenapa kita tadi menggunakan Ether 3 dan Ether 4. Oke. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi IP address di Ether 3 dan Ether 4. Caranya seperti ini. Kita nggak usah ubah namanya, pokoknya langsung saja untuk konfigurasi IP address. Caranya ketik IP spasi address, atau kalau mau bingung di tab saja supaya lengkap, kemudian add ya. Kemudian di tab lagi. Kemudian kalau tab 2 kali dia akan muncul daftar seperti itu ya. Jadi kita pakainya kan yang ini. Jadi IP address add address, ketik saja. Address sama dengan, kemudian ketik saja IP addressnya 192.168. Oke, ini saya minimize-kan. Nah, kita sambil lihat yang di sini ya. Yang ke sini tadi adalah Ether 4 ya, ke sini tadi ya Ether 4, yang ke sini Ether 3. Oke. Berarti untuk yang 1.1, oke. Itu kemudian kita kasih /24 ya. Kemudian tab lagi. Nah, untuk melihat config berikutnya yaitu interface. Kita ketik enter tab saja supaya interface terus muncul sama dengannya. Kita ketik Ether 4 tadi ya, Ether 4. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian tekan saja tanda panah ke atas keyboardnya, di keyboard ya, keyboard tanda panah ke atas. Nah, kita ganti untuk Ether 3-nya, terus IP address-nya juga sama, kita ganti jangan 11 tapi 21. Oke, 21.124. Kemudian enter. Nah, sekarang kalau kita cek lagi IP address print gitu ya. Nah, dia akan muncul di sini bahwa yang Ether 4 itu yang 11, Ether 3 itu yang 21. Nah, kenapa yang Ether 4 yang 11 ya? Karena Ether 4 kita koneksikan ke jaringan yang switch 1 ya. Yang Ether 3 tadi ke switch 2. Oke ya. Setelah seperti itu, sekarang tinggal kita jadikan IP address router ini sebagai default gateway di masing-masing PC. Ini udah selesai sebenarnya. Ini cukup config IP seperti ini aja, mikrotiknya. Nah, sekarang kita konfigurasi IP address yang di PC 1 ya. Kita klik kanan, konsol. Oke. Oke, masuk ke sini. Coba kita enter aja. Oh, ini muncul ya. Kalau misalkan gelap seperti itu, di enter saja. Kita ketik IP spasi terus IP address-nya ya. Sekarang kita akan tanam IP-nya di PC 1 dengan 192.168.1.2 ya. 192.168.1.2, kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP dari routernya. Kemudian kita enter saja. Oke, seperti itu. Berikutnya yang PC 2. PC 2 kita klik kanan. Kemudian konsol.
Oke, dia akan masuk lagi ke sini. Oke, ini saya perkecil aja gini ya. Oke. Sekarang di PC2 kita ketik IP spasi 192.168.1.3 spasi subnet masknya 255.255.255.0 spasi masukkan default gateway-nya yaitu IP routernya 192.168.1.1 kemudian enter. Oke, selesai. Berikutnya sekarang yang PC 6 ya, di sini namanya PC 6, ada di suite 2. Kita klik kanan kemudian konsol lagi. Oke. Nah, di PC 6 kita masukkan IP spasi 192.168.2.2. Oke ya. 21-nya tadi ada di routernya di sini. Spasi subnet masknya 255.255.255.0. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, enter. Sudah. Berikutnya yang PC 7. Kita klik kanan, kita konsol lagi dan kita cek di sini, ini PC 7 ya. Tinggal kita masukkan lagi IP spasi 192.168.2.3. Ya, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 spasi masukkan default gateway-nya 192.168.2.1 kemudian enter. Oke ya, sudah selesai. Nah, jadi sekarang kita bisa uji coba dari PC 7 coba kita ping ke PC 6. Ping 192.168.2.2. Oke ya, terkoneksi. Kemudian kita ping ke IP routernya, ping 192.168.2.1. Oke, terkoneksi. Kita coba ping ke PC 1, ping 192.168.1.2. Oke, sudah bisa terkoneksi ya, karena kita sudah menggunakan router Mikrotik tadi ya. Kemudian coba ke PC 2, berarti ping 192.168.1.3 ya. Kemudian enter. Oke, seperti itu ya. Sudah terkoneksi. Oke, jadi masalah jaringan yang di video sebelumnya bahwa kita mempunyai dua jaringan yang berbeda subnet ya, maka kita harus menggunakan router untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut ya. Itulah contoh penggunaan router Mikrotik ya dengan konfigurasi menggunakan konsolnya atau terminalnya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut penggunaan Mikrotik ya dengan berbagai konfigurasi yang bisa kita praktekkan nanti ya dengan simulasi ini, dan kita juga akan menggunakan software Winbox untuk remote supaya konfigurasinya tidak menggunakan terminal seperti ini ya. Insya Allah akan lebih mudah. Demikian untuk video kali ini, kita sudah bisa latihan menggunakan Mikrotik ya, meskipun baru menambahkan Mikrotik sebagai device, kemudian menggunakan cara untuk menghubungkan dua jaringan ya, konfigurasi IP address di sini ya, kita bisa melihat jumlah interface-nya, kemudian IP address yang sudah terpasang di interface tertentu kita bisa lihat di sini. Oke, ini sudah bisa berjalan, jaringan kita sudah connect antara segmen ini dengan segmen jaringan yang satunya lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.